Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Aji Ramdhani dengan NIM 142220100. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang pembuatan dashboard pada Power BI dan juga menjelaskan interpretasi data yang akan saya buat nanti dengan visualisasi. Jadi akan langsung saya mulai aja. Baik, yang pertama kita tekan ini ya teman-teman, format page. Yang ini ada crossnya, terus kita klik browser, lalu kita pilih yang ini untuk halaman pertama. Kemudian ini kita nolkan transparasinya dan muncul seperti ini. Kemudian kita ke insert, lalu tekan buttons dan tekan blank. Di sini kita tekan general, properties, ukurannya 35 kali 35. Terus di tengah seperti ini. Kemudian kita tekan button, style, terus icon type diganti custom, kemudian browse. Terus kita tekan ini. Jadilah format kayak gini. Baik, kemudian ini buat halaman judul kita buat halaman yang kedua. Halaman kedua ini namanya nanti market overview. Kita di sini langsung saja tekan ini, lalu tekan action, dihidupkan, kemudian ini pencet page navigation dan untuk destinasinya kita tekan market overview. Jadi kalau kita tekan ini, kontrol klik, nanti kita akan ke market overview. Nah, seperti ini. Dan di sini kita juga lihat lagi. Ini kita tekan canvas background, browse. Kita pilih yang ini, dan transparansinya kita nolkan. Ya, dan kita tekan buttons, lalu tekan blank. Nah, di sini mau buat ini ya teman-teman, buat yang jadi kita tekan di general properties, ini diatur 40 kali 40. Kemudian di buttonnya kita tekan style, kemudian icon, kita di sini pilih ya formasi. Warnanya kita pilih warna putih. Sini, kemudian kalau udah ini di copy, Ctrl C, Ctrl V, di bawahnya sini, dan ininya diganti menjadi, ditekan icon lagi, icon tabnya diganti help. Ini sudah. Terus di sini kita juga tekan button ini adalah back. Back yang ini kita ditaruh di sini, properties 40 kali 40, kan button, style, icon, terus warnanya diganti putih. Nah, ini untuk balik ke tempat awal tadi. Kemudian kita buat ini shapes, lalu pilih rectangle ini, taruh di sini, tarik ke bawah,
lalu ini dikecilkan sedikit, sesuaikan nanti kalau misal kurang besar ya dibesarkan, kalau kekecilan ya dibesarkan, atau sebaliknya begitu. Untuk warnanya, ini saya pilih dulu warnanya, saya pakai warna anu ya, ini 8B, 5E, F6. Nah, ini warna yang sudah sama. Jadi untuk warna punya saya, kodenya di off kan. Kemudian di sini untuk teksnya kita on kan. Untuk teks kita isi page navigation, tandai buku dengan di sini gambar buku, emoji buku, dan tekan Windows titik dan buku yang ini bebas. Kalau saya yang ini harus di spasi. Dan untuk fontnya saya ganti ini kurang 12, di bold, dan warnanya hitam. Letaknya di kiri tas, dan margin atasnya aku jadikan sekitar 20. Sudah. Kemudian kita tekan buttons, kita pilih blank lagi. Nah, kalau di sini kita langsung tekan general, properties, lalu di sini kita pilih 40 sama 214. Untuk posisinya, kita tekan di 43, yang ini 120. Mungkin dikurangin sedikit ya, jadi 100 gitu. Oh, mungkin ininya lagi. Oh, berapa ya? 35. Ininya besaran ternyata. Nah, berapa saja. Sudah sesuai. Dan kita ke button, lalu ke style. Di sini kita teksnya dihidupkan, ditulis market, maaf, market overview, sega UPI bold, ini 12, ini diboldkan, untuk warnanya ini dibuat putih saja. Sudah. Kemudian untuk shape-nya kita ganti menjadi off, jadi pale. Kemudian untuk filenya dihidupkan juga dengan warna sama. Ini saya sudah pilih warnanya A 5353 dan transparansinya di nol kan. Sudah, ini kita salin, kita paste, taruh di bawah. Kemudian untuk tulisannya kita ganti menjadi specs. Udah. Oh ya, saya lupa di sini kita harus hilangin bordernya teman-teman. Bordernya di off kan, jadi bordernya di off kan. Terus ini karena ini sudah selesai, kita duplicate. Terus kita ganti namanya menjadi specs.
Kita tekan ini, actionnya dihidupkan. Mungkin kita ke style dulu, terus di sini, eh, nggak usah ding. Ini kita langsung dari specs, stylenya dihidupkan, ini diganti on hover, kemudian warnanya diganti kuning atau menyesuaikan. Nanti bisa kayak gini, kalau ditekan. Kemudian actionnya juga dihidupkan, lalu on page navigation, sini kita specs gitu. Jadi kalau kita tekan ini, dia akan ke specs. Kita buat yang ini kita tekan, buat style, kita ganti menjadi default dulu, terus jadi on hover. Kemudian ini kita pilih kuning yang sama, nanti bagi begini, udah. Terus tekan action, type-nya diisi page navigation, terus destinasinya market overview. Ya, jadi kalau kita tekan ini, kontrol, kita akan kembali ke market overview. Nah, sekarang kita akan buat analisisnya. Yang pertama itu eh, ada, kan di sini saya sudah masukkan data ya. Kan yang belum tahu, nanti kalian tinggal get data dan isi sesuai format data kalian. Nah, di sini saya sudah memasukkan data saya menggunakan format CSV. Ini sudah saya buka. Kemudian ini saya akan mau ambil card. Card. Terus di sini saya mau ambil brand dengan count ini. Mungkin pakai count list ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian ini disalin lagi. Saya mau buat 3. Ini kita average rating. Kita checklist. Terus tekan ratingnya ditekan. Ini diganti average. Ini juga. Ini diganti average harga. Harga average. Bisa dikit ya. Oh, sudah cukup. Sekitar 14 juta, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat pakai cluster column chart yang ini. Oke, saya dulu seperti ini. Kita naikkan. Kemudian ini kita isi dengan brand, UX data axis, dan juga code ID iPad. Count. Nya dipilih count, teman-teman. Begini, sudah. Mungkin kita bisa tambah warna ya. Kita tinggal tekan ini, lalu ke kolom.
lalu tekan fx ini. Om, ternyata tidak bisa teman-teman. Dibiarkan seperti ini saja teman-teman. Oke, kita lanjut buat yang selanjutnya. Kita ada buat stacked bar chart. Stacked bar chart pakai ini. Kita taruh di sini. Kita kecilkan. Ini kita pakai brand dan juga average harga. Brand di y-axis dan average harga ini kita tekan ke average. Sudah. Kemudian kita tambah lagi dengan donut bar. Donut bar yang ini yang sudah sesuai. Terus pilih OS dan juga kontak ID HP. OS, count ID HP. Ini dipilih count, teman-teman. Jadi begini. Nah, ini untuk halaman pertama sudah selesai. Dan kita untuk edit yang specs. Yang di specs kita akan buat trimap terlebih dahulu. Diterima kita taruh sini. Kita isi dengan resolusi dan eh, untuk kategori ini kita isi resolusi resolusinya ini. Kemudian untuk values-nya kita isi dengan count ID HP. Di sini pakai count ya teman-teman, jangan lupa. Udah, kemudian kita ada tambahin cluster column chart lagi. Saya mau geser di sekitar sini. Kemudian kita pilih brand sama kapasitas. Chat brand dan juga kapasitas yang muncul seperti ini. Ini bisa geser sedikit biar muat nanti. Baik, kemudian kita tambah lagi dengan ini, gauge, gauge, kita taruh di sini. Itu sudah pas ya teman-teman. Terus kita isi dengan ukuran layar. Apa? Ukuran layar average. Oh ya, ini harus pakai average. Dan terakhir itu kita mau pakai decomposition tree. Nah, ini kita tinggal pencet yang ini, sesuaikan, sudah. Kemudian kita masukin yang pertama adalah brand. Dan kita masukin ke analyze, ah, dan di analyze. Kemudian di explain day itu ada harga, kemudian memori, memori di bawah harga. Kemudian ada RAM, kemudian ada resolusi.
Dan kalau sudah nanti ini bisa dipakai. Jadi ini sudah selesai. Baik, sebentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Kita dari sini. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan bisnis kali ini, untuk punya saya sendiri itu market intelligence dan mana yang harus diprioritaskan. Baik, kali ini kita sudah di market overview. Pertama tuh kita lihat ringkasan pasarnya dari 10 brand yang ada. Itu rata-rata harga di pasar toko ini untuk satu toko teman-teman, dan ini tuh dari Eropa Barat untuk datanya sendiri. Nah, diambil dari www.kegao.com. Baik, saya lanjutkan. Jadi, dari 10 brand yang ada itu rata-rata harga di pasar toko ini cukup tinggi, yaitu 14 juta rupiah dengan rating kepuasan pelanggan di angka 3,3. Nah, ini mari kita bandingkan posisi brand di grafik bawah. Itu ada ini secara kuantitas Asus, ini ya Asus itu memimpin stok dengan 118 unit. 118 unit bersaing ketat dengan Realme. Ini adalah brand penggerak volume toko. Nah, untuk ini, namun secara nilai jual, OnePlus adalah rajanya. Brand ini memiliki rata-rata harga tertinggi sebesar 14.600.000 won. Begitu. Eh, Uniknya di dataset toko ini, Apple justru memiliki rata-rata harga terendah dibanding kompetitor Android lainnya. Nah, ini, untuk sistem operasi pasar Eropa Barat, di data ini masih didominasi oleh Android sebesar 90,4%, sedangkan iOS memiliki porsi 9,6%. Baik, ini untuk slide 2, kita pakai ini, kontrol, ya. Terus kita bisa, ini kita, udah ya teman-teman, ini suatu slide 2, ini kita ambil spesifikasinya. Oh, resolusi kamera ini, Trimop ini menunjukkan bahwa pasar kini dibanjiri oleh kamera resolusi tinggi, yaitu 108 MP di kotak biru ini, dan 50 MP di kotak ungu. Nah, untuk grafik ini, itu grafik batang di tengah memperlihatkan keseragaman industri di mana hampir semua brand mematok standar baterai di angka 5.000 mAh. Jadi kurang lebih semua brand sama ya teman-teman. Kemudian eh, kemudian untuk yang ini tuh, untuk layar tuh dengan rata-rata ukuran layar 6,34 inci. Jadi rata-rata dari semua brand itu segini, 6,34 inci. Nah, kemudian yang ini tuh analisis harga dengan AI. Fitur kunci ini, dashboard ini adalah decomposition tree. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana spesifikasi mempengaruhi harga secara ekstrim. Nah, skenario satu itu saya klik ini, high value lah. Oh, sebentar teman-teman, ternyata ada yang lupa.
Like high value. Bukan di count ya, tapi count district. Eh, bukan. Show value as count. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Di sini ternyata ada yang salah. Di sini kita untuk brand kita taruh ke bawah sini dan harga atas. Tadi di sini kita pilih average. Begini teman-teman. Dan ya lanjutkan di sini bila kita kita kemudian kita tekan ini. Jika saya pilih high value pada brand OnePlus, terlihat harga melonjak drastis. Sebentar, kita tekan high value lagi. Value lagi. Terlihat harga melonjak drastis saat kita memilih kombinasi eh, kamera 64 MP, memori internal 64, dan juga RAM 16. Itu harganya bisa melonjak sampai 21.109.204 rupiah. Nah, ini untuk harga tertinggi untuk Oppo. Ini ada yang tertinggi itu dari Oppo. Kemudian kalau OnePlus nanti tertingginya itu ada dengan resolusi kamera 50 MP, memori internal 256, dan RAM 16 dengan harga bisa mencapai 24.794.000. Nah, itu harga tertingginya. Kemudian kita bisa ubah ini jadi skenario low. Kita tinggal tekan low dan di sini tekan low lagi dan juga tekan low sekali lagi. Saat spesifikasinya turun ke RAM 6 GB dan kamera 64 MP dengan memori internal 64, harganya menjadi eh, cuma 2 jutaan saja. Nah, jadi presentasi sudah selesai. Kesimpulannya dan rekomendasi bisnis itu berdasarkan perbandingan data di atas, Asus dan Realme sangat cocok dijadikan traffic builder karena volumenya besar tapi margin harganya rendah. Sebaliknya, OnePlus adalah pilihan terbaik untuk profit generator. Berbeda dengan Apple yang di data ini harganya rendah, OnePlus justru konsisten bermain di harga premium namun memiliki fleksibilitas varian hingga ke harga murah. Rekomendasi toko sebaiknya memprioritaskan stok OnePlus karena brand ini satu-satunya yang menawarkan keseimbangan antara volume tinggi, top 3, dan harga premium menjadi top satu. Begitu. Baik, sekian presentasi dashboard buat saya. Terima kasih.